kembali membuat kejutan dengan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 100 basis point dari 1,25 menjadi 0,25% dan juga mengumumkan tentang kebijakan QE yang dilakukan senilai 700 billion US dollar. Well, seperti apa yang sempat kita uraikan di video pekan lalu, kurang lebih saya sempat mengatakan hal tersebut. Tentunya dengan pertemuan dadakan tersebut artinya kita tidak akan menemukan FOMC meeting pekan ini, terutama di hari Rabu ataupun Kamis yang sempat jadwal awalnya akan dirilis di hari Kamis dini hari. Tapi berdasarkan informasi yang saya peroleh, Powell mengatakan bahwa tidak akan ada pertemuan yang akan dilakukan di pekan ini. So, pemangkasan tersebut menunjukkan isyarat bahwa Fed akan sangat serius untuk menangani dampak dari virus corona. Well, setidaknya ini adalah pertanyaan dari para pelaku pasar dan juga para pengamat ekonomi. Akankah dunia diwarnai dengan negative rates? Jika saja ini berhasil, maka potensinya akan sangat bagus untuk potensi ke depan. Tapi jika gagal, maka potensi ini akan sangat berbahaya, terutama untuk bank sentral yang sudah kekurangan amunisi. Yes, pemangkasan suku bunga ataupun dengan stimulus yang ada, maka potensinya akan berdampak sangat-sangat serius di kemudian hari. Kalau kita flashback dengan apa yang terjadi 2008-2009, Fed dengan suku bunga 0 sampai 0,25% lalu menjalankan QE 123, maka seharusnya dampak yang sama akan kita dapatkan untuk QE kali ini. Tapi yang jadi kendala 2008-2009 diakibatkan oleh ulah dari konsumerisme yang ditandai dengan melonjaknya sektor perumahan, namun kemudian pecah sebagai bubble. Namun kali ini justru yang dihadapi adalah virus activity yang mewabah secara global dan dinyatakan sebagai global pandemic oleh WHO dan akhirnya berpotensi kepada kepanikan dari para investor. Jika saja ternyata stimulus yang sudah dikucurkan begitu besar ternyata tidak diimbangi dengan penyelesaian dari vaksin atau antivirus yang ditemukan. Mari kita berharap semoga saja uji klinis yang akan dilakukan hari ini di Seattle AS akan menjadi jawaban dari segala keraguan tersebut. Meskipun lagi-lagi yang harus ditekankan di sini, vaksin apapun yang ditemukan kali ini akan kurang lebih memakan waktu ataupun proses hingga 18 bulan ke depan. Semoga saja ini menjadi tanda-tanda yang sangat baik sehingga kemungkinan potensi stimulus yang digelontorkan itu akan jauh lebih efektif untuk menopang ekonomi ke depan. Well, secara teknikal saya rasa penurunan ini akan menjadi aspek yang sangat bagus untuk gold, lalu kemudian ini akan menjadi incaran karena dalam QE Anda bisa lihat dalam referensi 2008-2009 QE berjalan, emas justru cenderung mengalami kenaikan kurang lebih QE1, QE2, QE3 meskipun secara efektif berjalan di QE1, QE2. Apakah kali ini akan berjalan dengan QE1, QE2 atau cukup QE satu kali saja lalu kemudian vaksin ditemukan dan kemudian pemulihan ekonomi secara frontal ataupun secara global. Apapun itu semoga adalah yang terbaik untuk kita semua, tapi yang jelas 3-6 bulan ke depan ini adalah kesempatan untuk Anda memanfaatkan situasi dari Safe Haven Gold. Technical View 16 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 16 Maret 2020 per jam 12:47 waktu Indonesia bagian Barat. Area high kini berada di 1563.00, running price kembali di 1542.70 setelah sebelumnya sempat tergelincir di 1523.70. Oke, kali ini kita akan lihat bagaimana potensi selanjutnya, apakah potensi pergerakan kenaikan masih akan ada atau tidak. Karena secara range pergerakan sudah tercipta 40 poin, demikian pula dengan areal gap yang terbentuk pagi ini, di mana dengan kejutan pemangkasan 100 basis point suku bunga oleh Fed tentunya membuat potensi pergerakan akan sangat menarik untuk disimak, terutama dalam satu hari ke depan. Dan seharusnya apa yang terjadi dengan pemangkasan suku bunga 100 basis point, lalu juga dengan berlanjutnya atau diberlakukannya program QE, ini akan berdampak sangat mulus atau sangat bagus untuk gold. Kita akan lihat dampaknya efektif apa tidak. Seperti yang saya sempat ulas di pekan lalu dalam channel YouTube Agrodana Futures Official, saya masih bertanya-tanya tentang potensi QE yang akan dilakukan ini, apakah dia akan berimbang dengan apa yang dilakukan oleh Fed di 2008-2009. Jika ya, maka potensi ini akan menjadi bahan baku untuk gold kembali naik
setidaknya dalam kategori medium term di 3 ataupun 6 bulan ke depan. Karena kebijakan ini akan dilakukan selama virus corona masih mewabah di seluruh dunia. Jika saja vaksin ditemukan, maka stimulus ini akan jauh lebih efektif. Yang menjadi kendala adalah apakah vaksin bisa segera untuk direalisasikan. Informasi terbaru, informasi yang terhangat adalah uji klinis terhadap vaksin akan dilakukan hari ini oleh satu lembaga yang mensponsori, yaitu di kota Seattle, AS atau Amerika. Well, so far area penurunan 40 poin, gap 40 poin pun tertutup. Kalau Anda lihat di sini area penutupan di tanggal 13 Maret yang lalu berada di 1523.90, sementara gap yang terjadi kali ini dibuka 1546, artinya 40 poin. So, penurunan pun dengan range mencapai area terendah 1523.70, bisa diasumsikan bahwa penurunan itu sudah menutupi gap yang terjadi dalam waktu singkat. Saya rasa kalaupun misalkan dia ditutup dengan spinning top seperti ini, esok hari akan ada potensi untuk kenaikan dan membuka peluang untuk berada di kisaran 1560 ataupun 1570. Lalu kemudian dari Fibonacci retracement Anda bisa lihat di sini area 23.6% berada di 1551 dan 38.2% 1580. Area ini adalah area kuat dan ini harus berada atau setidaknya candlestick untuk hari ini harus berada di atas area ini atau mendekati. Real body tentunya yang saya pertimbangkan. Well, dengan demikian kalau ini merupakan hammer ataupun spinning top, kita akan memiliki peluang untuk melakukan buy esok hari. Namun, jika ternyata dia terkonfirmasi sebagai real body-nya bearish, maka kemungkinan potensi penurunanlah yang akan berlanjut. Di grafik H4, saya juga menggunakan Fibonacci retracement, di mana area 23.6% berada di area 1543.90 dan 38.2% adalah 1568. So, untuk beberapa hari ke depan, atau setidaknya sampai nanti malam, harap perhatikan dua area tersebut, 1543 dan juga 1568. Sementara area penurunan kurang lebih jika kita simak dari area Fibonacci ataupun historical price akan berada di area support 1524.20 ataupun 1504.70, area terendah yang sempat tercipta di akhir pekan lalu. Berita yang paling menggerakkan untuk malam ini hanya berada dengan G7 conference video yang kemungkinan akan membahas ataupun mengupas kebijakan selanjutnya setelah kejutan yang dilakukan hari ini. Fed tidak sendirian, 6 bank sentral lain dari G7 itu juga melakukan hal yang serupa, stimulus ataupun pemangkasan suku bunga. Kita akan lihat potensi untuk berikutnya. So, kali ini jika Anda simak dalam channel YouTube Agronet Futures Official, saya sempat memberikan suggest untuk melakukan buy on dip di area 1541 ataupun 1543 dengan target pertama adalah 1548.50 dan 1555.00 sebagai target kedua. Kala itu saya membuat areal grafik masih dalam running price di areal 1546.40 dengan areal tertinggi hanya berkisar di areal 1548. Namun tergelincir kembali, Anda bisa lihat di sini, meskipun tadi terjadi penurunan sampai 1537.80, dia berhasil survive dan kembali rebound hingga menyentuh areal 1550.50. Artinya, beberapa saat yang lalu areal TP1 kita sudah tersentuh, tinggal menanti apakah TP kedua akan layak terjadi atau tidak. Tapi yang jelas, dalam satu hari ini harap perhatikan dengan potensi wild range ataupun range yang cukup lebar sampai pertengahan malam nanti. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketersediaan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.